Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Monica Praneswari dengan NIM 4101420017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai program sederhana saya yang saya buat dengan bahasa C++ dan dengan menggunakan software Dev C++. Program sederhana saya ini saya beri judul Program Menu Makanan Sederhana pada Restoran dan tentu dengan cara pemesanannya. Baik, tidak pakai waktu lama, mari kita lihat programnya ya. Nah, ini merupakan program menu makanan sederhana pada restoran dan cara pemesanan yang saya buat dengan bahasa C++ dan tentunya dengan menggunakan software C++. Nah, di sini di mana untuk yang pertama terdapat header-nya, yaitu header yang pertama yang saya gunakan adalah include IOStream. Di mana include IOStream ini merupakan singkatan dari input output stream tentunya ya, yang di dalam pemrograman C++. Nah, include ini digunakan atau bertujuan ataupun berfungsi untuk menginput data atau menampilkan data dalam bentuk huruf, angka, simbol, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya di sini saya juga menggunakan pada baris kedua ya teman-teman, saya juga menggunakan include yang kedua atau header yang kedua yaitu include string.h, di mana include string.h ini merupakan file header yang berfungsi untuk melakukan manipulasi string. Nah, nantinya string.h ini tentunya memiliki beberapa fungsi teman-teman. Selanjutnya untuk yang baris ketiga itu saya juga menggunakan header berupa include conio.h. Nah, include conio.h ini merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antar muka kepada pengguna dan juga conio.h ini sama seperti string.h, dia mempunyai beberapa fungsi-fungsi. Nah, untuk header atau include yang terakhir yaitu saya menggunakan include stdlib.h. Include ini berfungsi untuk operasi pembanding ya dan operasi konversi tentunya. Selanjutnya untuk baris yang kelima teman-teman di sini ada using namespace std dan tentunya diakhiri oleh tanda titik koma. Ini merupakan sebuah instruksi ya kepada compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk kerangka kerja yang sama, bisa berupa file, kelas, dan sejenisnya yang terkait dengan std, sehingga nantinya fungsinya yang berguna untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak mengenali fungsi code ataupun chain yang sudah ditulis langsung oleh si programmer. Nah, baik. Selanjutnya di sini di baris yang ke-7 ya teman-teman, di sini ada const int discount. Const int ini merupakan tipe data di mana tipe datanya berupa penamaannya atau variabelnya itu diskon. Jadi diskon ini merupakan variabel atau kode nama ya, penamaannya ya seperti itu. Nah, untuk diskonnya sendiri ini nantinya akan berfungsi untuk program ini dan saya beri nilai ataupun beri harga sebesar 10.000 di sini dan tentunya diakhiri oleh tanda titik koma ya teman-teman untuk mengakhiri baris yang sudah kita buat dan tentunya ini membuat baris yang baru. Baik, selanjutnya di sini ada di baris ke-9 ada int main. Jadi int main itu merupakan fungsi utama dalam sebuah kode bahasa C++, bisa dibilang seperti itu, yang berfungsi atau berguna ataupun bertujuan untuk nantinya ketika kita ingin memulai program. Nah, selanjutnya untuk int main ini selalu diikuti oleh ini ya teman-teman, selalu diikuti oleh tanda kurung buka dan tutup dan selalu dimulai dengan tanda kurung kurawal buka. Baik, kita lanjut ke yang ke-10. Di sini ada baris 10 ini ada variabel, 3 variabel ya, variabel nama, variabel menu, dan variabel back. Nah, variabel ini bertipe data char. Jadi char ini merupakan tipe data yang hanya bisa memasukkan satu karakter saja. Misalnya A, B, dan lain sebagainya. Nah, karena di sini nama saya inginkan tidak hanya dapat menginputkan atau memasukkan satu karakter saja. Nama itu kan lebih dari satu karakter ya. Maka dari itu di sini ditambahkan array yang dimana untuk variabel nama ini array-nya itu bernilai 50. Nah, di sini berarti bahwa saya membatasi jumlah karakter dari nama ini yang bisa diinputkan yaitu sebanyak 50. Nah,
laras dengan nama tadi, variabel nama, variabel menu ini juga sama. Dia bertipe data char, maka dari itu karena saya berkeinginan untuk menginputkan beberapa karakter, maka dari itu saya tambahkan array dengan nilainya yaitu 20, artinya untuk variabel menu ini bisa diinputkan karakternya maksimal 20. Selanjutnya di sini ada variabel back juga bertipe data char. Untuk baris selanjutnya yaitu baris ke-11 sampai dengan 12 ya. Di sini ada beberapa variabel juga. Ada makan, bayar, jumlah, dan lain sebagainya. Yang dimana variabel-variabel ini bertipe data integer atau int ini. Di sini ada int, integer, di mana itu artinya tipe datanya bilangan bulat. Baik, nah di sini berarti variabel-variabel ini memiliki tipe data yaitu integer atau bilangan bulat. Nah, kemudian untuk setiap ini ya baris teman-teman seperti ini tadi di baris 10 dan baris 11 itu diakhiri oleh tanda titik koma. Nah, untuk yang ini, untuk baris yang selanjutnya yaitu baris yang ketiga, ini ada variabel dari saldo. Di mana variabel saldo ini bertipe datanya yaitu bool atau biasa disebut dengan atau dikenal juga dengan sebutan boolean. Nah, jadi variabel tipe data ini merupakan tipe data yang hanya memiliki dua nilai saja, yaitu false ataupun true. Nah, untuk penamaan variabelnya yaitu saldo dan diakhiri oleh tanda titik koma. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada variabel baris ke-15. Maksud saya di sini ada bagian struktur pemilihan, percabangan atau perulangan do yang diawali dengan tanda kurung kurawal buka. Dan kemudian di baris 16 ada sistem CLS. Jadi sistem CLS ini adalah sebuah sistem yang digunakan ketika nanti semisalnya user ataupun si pembeli ingin menjalankan ulang ya program ini, maka nanti sistem ini berguna untuk menghapus riwayat program sebelumnya. Atau biasa kita kenal dengan kalimat sederhana yaitu menghapus tulisan-tulisan yang ada dalam program yang sudah digunakan sebelumnya. Nah, tentunya diakhiri oleh tanda titik koma. Kemudian di sini ada selanjutnya di baris 17 ya, sampai dengan baris 20 ini ada code. Untuk seterusnya juga ada code sih, tetapi kita bahas terlebih dahulu untuk baris 17 dan baris 20, di mana pada baris ini terdapat code. Code itu merupakan fungsi standar pada C++ yang digunakan untuk menampilkan output ke layar. Artinya nanti kalimat-kalimat yang kita tulis pada di antara tanda petik 2 ini, pembuka dan penutup ini, nantinya bisa ditampilkan pada program, pada outputnya dengan bantuan perintah dari code ini. Ya, nanti akan ada kalimat dari selamat datang, warung gulai Bengkulu Jaya, dan lain sebagainya. Nah, untuk di bagian akhir ini ada perintah ENDL. ENDL ini berarti adalah perintah untuk menampilkan efek baris baru ataupun biasa kita kenal dengan enter. Nah, jadi nanti warung gulai Bengkulu Jaya ini letaknya di bawah dari tulisan selamat datang ini atau baris baru ya. Dan kemudian diakhiri oleh tanda titik koma sama sampai dengan baris ke-20. Kemudian untuk baris ke-21 ya, di sini ada code ENDL, di mana ini saya ingin memberikan efek baris baru yang double, maka dari itu di sini saya tambahkan code ENDL ya, code ENDL agar bisa nantinya tulisan masukkan nama pemesan ini berada di 2 baris lebih bawah dari jalan lintas ini. Nah, kemudian untuk baris ke-22 di sini ada code juga, masukkan nama pemesan. Ini merupakan sebuah perintah ya teman-teman untuk memasukkan nama pemesan, di mana nanti nama pemesannya ini kan pembelinya akan atau pemesannya akan melakukan proses pemesanan atau menginputkan namanya. Maka dari itu untuk melakukan penginputan tersebut diperlukanlah sebuah perintah CHIN yang namanya itu. Perintah CHIN ini merupakan perintah dasar pada C++ yang digunakan untuk proses input ataupun menerima data masukan dari user ataupun si pengguna program tersebut. Nah, nantinya data yang sudah diinputkan pada masukan nama pemesan ini akan masuk ke dalam variabel nama dan diolah oleh program. Berikut juga dengan barisan yang ke-23 ini. Barisan ke-23 ini sama seperti barisan yang ke-22, pembeli diminta untuk memasukkan nomor mejanya beserta nantinya akan ada perintah CHIN di sini karena ya pembeli menginputkan ya data yang diminta oleh program. Di sini kita lihat ya baris ke-24, yaitu di mana baris 24 ini sama dengan baris 21.
menambahkan efek baris baru. Kita lanjut ke baris 25. Baris 25 dan baris 25 ini nantinya ada perintah count ya. Perintah untuk menampilkan kalimat yang sudah ada ini. Nantinya kalimat di sini selamat datang. Setelah pemesan menginputkan namanya, maka nanti akan muncul otomatis kalimat dari ini selamat datang dan nama dari pemesan ataupun pembeli tersebut. Kemudian di sini di baris yang ke-26 ada juga code-nya sama seperti di sini. Kalimatnya berupa silakan bacanya menunya terlebih dahulu. Kemudian untuk di baris 27 hingga baris 38 ya, baris 38 ini adalah tampilan tentang menu dari Warung Gulai Bengkulu Jaya ini sendiri. Nah, untuk pada baris ke-27 ini saya menambahkan efek ini, yaitu garis miring T. Ini nantinya berfungsi untuk memberikan kesan center ataupun posisi tengah pada kalimat dari menu Warung Gulai Bengkulu Jaya ini. Jadi nanti akan ada posisi kalimat ini di tengah, seperti itu. Dan tidak lupa ya teman-teman, ada masukkan di sini NDL titik koma untuk menambahkan baris baru ataupun efek enter. Di sini ditampilkan beberapa menunya. Ada 5 menu pada warung di sini dengan harga-harganya juga. Kemudian di sini ada catatan berupa ini. Jika pembeli ingin memesan, maka memasukkan input ataupun menginput angka dari setiap menu yang diinginkan. Kemudian di sini ada di baris ke-38 ada code silakan input menu yang ingin Anda pesan. Jadi program meminta pembeli untuk menginputkan menu yang ingin mereka pesan, dan nantinya karena di sini program meminta pembeli untuk menginput, tentunya ada perintah CHIN ya, perintah untuk melakukan input atau memasukkan data dari pembeli. Baik, selanjutnya kita ke baris ke-40. Untuk baris 40 ini merupakan syntax switch ya. Syntax switch ini merupakan percabangan atau syntax switch case yang merupakan percabangan kode program di mana kita itu dapat membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Nah, di sini variabelnya ada namanya yaitu makanan, diawali dengan tanda kurung kurawal buka, kemudian terdiri dari beberapa case. Beberapa case di sini dimulai dari case pertama ada tanda titik 2 yang berarti memulai awal mula dari perjalanan ataupun pelaksanaan dari kondisi ini atau case ini. Di sini ada selanjutnya kita ke baris ke-42. Di sini ada strcpy atau biasa dikenal dengan sebutan string copy. Jadi string copy ini merupakan salah satu fungsi pada menu string ya. Tadi ada include string.h. Jadi string copy ini memiliki tujuan ataupun fungsi untuk mengcopy string dari satu variabel ke variabel lain. Jadi nanti ketika si pembeli menginputkan angka 1 pada proses silahkan input menu yang ingin Anda pesan ini, dan otomatis nanti si program akan menampilkan menu pertama dari warung ini, yaitu berupa gudeg pada program ini tentunya ketika dijalankan. Nah, ketika si pembeli itu menginputkan angka 1, maka dia angka ke-1 ataupun berarti kondisi 1, maka nantinya akan beralih ataupun akan meneruskan ya ke kondisi-kondisi selanjutnya. Nah, maka dari itu untuk melakukan proses pemberhentian kondisi ataupun pembatasan kondisi ditambahkanlah ini perintah dari break yang nantinya ketika sudah si pembeli mengetikkan angka 1 ya cukup angka 1 saja seperti itu. Nah, baik, di sini selanjutnya di case kedua ya, ada i-nya sama dengan 1. I ini merupakan variabel yang berfungsi untuk memberikan harga ataupun nilai pada menu yang ada. Jadi di sini ada i1, kemudian case 2 dan sampai dengan case 5 ya tentunya sudah ada nilai i-nya. Dan mungkin teman-teman mungkin ada yang bertanya kenapa case 1-nya tidak ada. Ini karena pada case 1 di atas sudah dituliskan i-nya yaitu sama dengan 0. Maka dari itu pada bagian case 1 tidak diperlukan lagi dituliskan variabel i-nya seperti itu. Nah, sama saja sampai ke case 5. Selanjutnya di sini ada di bagian default. Ketika si pembeli menginputkan angka di luar dari kecuali angka 1 sampai dengan angka 5, misalnya angka 6 dan lain angka selanjutnya, maka akan muncul output maksud saya, yaitu pilihan menu yang Anda pilihan itu tidak tersedia. Jadi nanti akan diminta untuk melakukan pilihan menu yang lain. Nah, ketika pilihan tersebut tidak ada ataupun di luar menu yang ada, maka otomatis akan melaksanakan perintah go to ulang. Jadi nanti akan perintah untuk melakukan penginputan menu ulang. Di sini
ada perintah go to ulang ya, dan tentunya diakhiri oleh tanda titik koma. Baik, untuk selanjutnya di barisan 64 di sini ada berupa code Anda memilih. Jadi nanti Anda memilih ini, kata ini ataupun kalimat ini akan berhubungan dengan case ini dan juga akan berhubungan dengan perintah sebelumnya. Nah, setelah nantinya di sini kan ada berhubungan dengan menu. Jadi nanti ketika si pembeli menginputkan angka 1, maka akan langsung terhubung dengan case-case ini. Seperti itu. Ini sama saja code ENDL untuk memberikan efek baris baru. Setelah itu di baris ke-66, ini nanti program meminta pembeli ataupun user untuk memasukkan jumlah porsi makanan yang ingin si pembeli beli. Nah, karena ingin melakukan proses input ya, maka ditambahkan perintah chin untuk nantinya hasil input ini dimasukkan ke dalam variabel jumlah. Nah, untuk baris selanjutnya yaitu baris ke-68 sampai dengan 69 ini merupakan proses perhitungan pembayaran di mana di sini makan itu sama dengan jumlah dikali harga. I ini merupakan variabel yang berhubungan atau berkorelasi dengan kondisi-kondisi yang ada sebelumnya ini kondisi 1 dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita beralih ke baris 71 hingga baris 79. Ini merupakan rincian dari pemesanan yang sudah pembeli lakukan, di mana di sini ada nama warungnya dan juga menggunakan garis miring T untuk proses efek center ataupun proses efek tengah ya, seperti itu. Di sini juga ada nanti akan ada muncul rincian pemesan berupa nama pemesan, nantinya ada variabel nama di sini akan muncul namanya, kemudian nomor meja akan muncul nomor mejanya, kemudian ada menu makanan yang sudah dipilih akan muncul menunya, jumlah porsi makanan juga akan muncul jumlah porsinya. Setelah ini saya tambahkan dengan kata porsi di sini. Kata porsi, kemudian di sini harga makanannya berupa harga yang sudah ada pada kondisi tadi dihubungkan dengan kondisi, kemudian dikalikan dengan jumlah yang ada, jumlah porsi yang sudah si pembeli masukkan ataupun inputkan. Kemudian di sini juga ada total pembayaran berhubungan dengan proses perhitungan pembayaran ini. Untuk selanjutnya ke baris 81 hingga dengan baris 86 ini merupakan tampilan atau search kode untuk proses perhitungan diskon. Nah, ini merupakan percabangan juga, struktur pemilihan juga ataupun perulangan juga berupa if. Di sini untuk variabel namanya yaitu jumlah lebih dari sama dengan 5. Ini artinya pembeli akan mendapatkan diskon jika dia membeli makanan maksud saya yaitu dengan porsi lebih dari sama dengan 5. Dengan ini perhitungan diskonnya. Di sini ada bonus sama dengan total dikurang dengan diskon dan tentunya diakhiri oleh tanda titik koma ya. Kemudian di sini setelah nanti misalnya si pembeli membeli lebih dari sama dengan 5 porsi, maka nanti akan secara otomatis muncul kalimat ini, selamat Anda mendapatkan diskon potongan harga sebesar ini. Nanti akan dimunculkan diskonnya berapa yang sudah ada di sini. Diskonnya yaitu 10.000 ya. Diskon 10.000 jika si pembeli membeli lebih dari 5 porsi. Kemudian di sini ada total pembayarannya setelah si pembeli, yaitu baris 86, setelah pembeli membeli lebih dari 5 porsi dan berarti dikurangi dengan diskon ataupun potongan harga. Di sini ada total dari total yang sudah didapatkan. Kemudian untuk barisan ke-88 hingga barisan 90 merupakan tampilan proses pembayaran. Nantinya program akan meminta pembeli untuk melakukan proses pembayaran. Di sini ada code, silakan bayar di sini, dan tentunya karena melakukan proses input menambahkan perintah chin. Nah, selanjutnya untuk barisan ke-92 ini adalah barisan juga percabangan ataupun perulangan. Nah, barisan ini akan muncul ataupun search kode ini akan digunakan ketika si pembeli ketika membayar dia mengalami proses kurang ya, saldo yang dibayarkan atau jumlah total pembayarannya itu kurang dari total pembayaran yang harus dibayarkan. Sini ada while, perulangan while yaitu berupa saldo sama dengan namanya, variabel namanya saldo sama dengan bayar kurang dari total, dan nanti ketika si pembeli kurang saldonya maka akan muncul kalimat ini, dan pembeli juga bisa langsung melakukan pembayaran lagi di sini karena melakukan input ya, maka menggunakan perintah chin.
Nah, untuk baris selanjutnya yaitu ketika si pembeli sudah melakukan pembayaran lebih dari total pembayaran atau mungkin cukup, maka akan langsung ke tampilan atau search kode berupa kembalian. Tampil kembalian di sini, search kode kembalian berupa di sini, ketika akan ditampilkan ya. Ini merupakan proses di barisan 97 merupakan proses perhitungan kembalian dan akan ditampilkan di sini jumlah yang sudah dibayarkan oleh si pembeli dan kemudian jumlah uang kembalian jika misalnya ada kembalian seperti itu. Nah, selanjutnya di sini karena si program ini merupakan program yang diperuntukkan untuk pembeli melakukan atau membeli hanya satu menu saja, programnya hanya berbentuk sederhana, tidak bisa membeli lebih dari satu menu, maka dari itu ketika pembeli ingin melakukan proses pemesanan lagi, maka pembeli nanti akan ditanyakan, akan muncul tampilan proses pemesanan ulang seperti ini, ada search kodenya di mana ada pertanyaan apakah Anda ingin memesan lagi. Ketika nantinya si pembeli mengetikkan Y ataupun ingin melakukan pemesanan menu yang lain, maka si program ini akan mengolah atau kembali ke awal, yaitu ke bagian masukkan nama pemesan ini. Jadi program ini akan berjalan dari awal seperti itu, melakukan program pemesanan dari awal. Nah, jika pembeli mengetikkan kata T, huruf T maksud saya, huruf T besar ini, maka secara otomatis program ini akan diselesaikan dan muncul pada program akhir, search kode akhir, nantinya akan muncul kalimat-kalimat ini, mohon tunggu, kemudian terima kasih, dan juga akan diminta untuk datang lagi ya, kedatangan kembali seperti ini, dan tentunya di sini ada ENDL, baris baru, dan juga tanda titik koma. Nah, kemudian ada return 0, titik koma, ini merupakan proses akhir ataupun perintah akhir untuk program ini. Baik, untuk penjelasannya cukup sekian, kita coba untuk proses runningnya. Jadi di sini langsung munculkan nama code-nya, yaitu kalimat-kalimatnya, kemudian akan diminta untuk melakukan proses penginputan nama. Di sini saya masukkan, kemudian masukkan nomor meja. Misalnya saya masukkan, nah langsung saja muncul di sini selamat datang Priscilia, kemudian di sini langsung muncul menunya seperti itu. Maka diminta untuk melihat input menu, kita akan diminta untuk menginputkan menunya. Semisalnya di sini saya ingin menginput membeli nomor 3 ya, yaitu tempe tahu bacem. Di sini akan ada langsung penjelasan saya ingin memilih tempe tahu bacem. Jumlah porsinya misalnya saya ingin membeli 9 porsi. Kemudian langsung akan muncul di sini berupa rincian pembelian saya, nama saya, nomor meja saya, menu makanannya apa yang ingin saya beli, jumlahnya, kemudian harga makanannya berapa, total pembayarannya berapa, dan di sini karena saya memesan lebih dari 5 porsi, maka saya mendapatkan diskon sebesar 10.000. Dan di sini total pembayarannya adalah 62.000. Semisalnya saya membayar 60.000 dulu, apakah yang akan terjadi? Ya, akan ada pemberitahuan bahwa saldo yang saya bayarkan kurang. Kemudian di sini saya akan membayarkan lagi misalnya 5.000. Dan kemudian akan ada keterangan, ya ini pembayaran seperti ini, ada jumlah yang saya bayarkan, kemudian uang kembalian saya. Setelah itu baru di sini ada keterangan bahwa apakah saya ingin memesan lagi, misalnya saya pilih tidak ya. Kemudian di sini akan muncul kalimat terakhir, yaitu mohon tunggu makanan diantar di meja Anda. Terima kasih telah memesan makanan di warung gulai Bengkulu Jaya, kemudian akan ditunggu kembali. Seperti itu mungkin untuk penjelasan dari search kode program pemesanan menu makanan sederhana pada restoran warung gulai Bengkulu Jaya, dan juga proses pemesanannya tentunya dan hasil programnya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.